Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara wa ja'alahu nasaban wa sihra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu Allah ilaihi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladzina faddalahum Allah fadlan kabira. Yang saya hormati, yang berbahagia, keluarga Katrina Pagi Atuk Mailaksono beserta Hajah Eka Nurwulandari dan Bapak Amri Zakaria dan Ibu Linda Kuduni, serta kedua mempelai yang baru saja dinikahkan, Ananda Prima Tanda Rizki Tasgata, dan juga Ananda Safira Rizka Maisura Amri. Alhamdulillah, sore hari ini kita telah menyaksikan kedua mempelai ini. Semoga mereka menjadikan keluarga yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan perjodohan yang hingga akhir hayat. Perkawinan itu di dalam Al-Quran disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Ada 3 perjanjian yang kuat dalam Al-Quran. Yang pertama, perjanjian Allah dengan kaum Bani Israel, disebut dalam Al-Quran wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Saya ambil perjanjian dari mereka Bani Israel dengan perjanjian yang kuat. Yang kedua, perjanjian antara Allah dengan nabi-nabi. Wa akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Isa wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Saya ambil perjanjian dari para nabi, dari engkau Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Isa, dan kami ambil perjanjian, membuat perjanjian dengan mereka para nabi dengan mitsaqan ghalidha. Yang ketiga adalah perjanjian antara suami dan istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan wanita-wanita itu, istri-istrimu itu telah mengambil janji daripada kamu mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian yang kuat. Kenapa perjanjian suami istri itu disamakan dengan perjanjian Allah dengan para nabi, dengan kaum Bani Israel? Karena sesungguhnya perjanjian suami dengan istri itu sesungguhnya juga perjanjian suami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti katakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, menyatakan bi anna al-akhir lil ahdi minkum haqiqatan huwallah. Karena yang mengambil janji daripada kamu sesungguhnya bukan istri kamu, tetapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika suami Anda Ta'ala mengatakan saya terima nikahnya, itu berarti Anda sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlakukan istri Anda
melindunginya, menjaganya sampai akhir hayat. Karena itu hati-hati, laki-laki hati-hati ketika berakad itu sebenarnya sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan. Hati-hati perempuan itu. Fa innakum akhadtuhunna bi amanatillah. Kamu mengambil perempuan istri kamu itu atas dasar amanat Allah. Itu amanat jadi itu. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu menghalalkan untuk menggaulinya, mengambil kehormatannya menggunakan kalimat-kalimat Allah. Jadi hati-hati itu. Ini bapak-bapak semua, ya, ingat itu, kita waktu nikah berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perkawinan itu memang menjadi sesuatu yang sakral, karena perjanjiannya perjanjian dengan Allah, dan perjanjian itu dianggap sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Melalui perkawinan itu terbentuk keluarga. Keluarga adalah gambar terkecil, miniatur dari masyarakat. Keluarga adalah suratun musakharah minal mujtama'. Dia miniatur. Artinya apa? Keluarga itu cerminan masyarakat. Kalau masyarakatnya buruk, berarti keluarganya buruk. Kalau masyarakatnya baik, berarti keluarga baik. Karena itu pembangunan keluarga menjadi sangat penting, karena dia adalah unit terkecil dari masyarakat dan bangsa. Itu pentingnya perkawinan, pintu memasuki keluarga. Oleh karena itu saya nasihatkan pertama, luruskan niat kalian. Niat itu penting. Kalau segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya. Banyak amalan kelihatannya dunia, tapi dia menjadi amal akhirat berpahala. Kenapa? Ya husnul niat, dengan niat yang baik. Banyak amalan akhirat, tapi dia berubah menjadi amalan dunia, tidak berpahala bahkan berdosa. Bisu ini dengan niat yang jelek. Oleh karena itu niatnya niat ibadah, niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya pergaulannya itu, hubungannya itu menjadi diberkahi Allah, berpahala. Ini kepada Anda berdua ya, kamu. Dan saya juga ingatkan kepada pengantin yang lama, barangkali dulunya niatnya kurang lurus. Ya, nggak apa-apa sekarang niat lagi. Namanya memperbaiki niat, tajdidun niat, atau memperbaiki niat, tasfihun niat, supaya apa? Sisa perkawinannya menjadi berkah dan berpahala. Niat lagi ya, yang lama-lama niat lagi, niat baru. Itu saya kira. Ya. Kedua, yang saya nasihatkan, terimalah istri Anda dengan kelebihan dan kekurangannya. Terimalah suami Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kenapa? Karena tidak ada istri sempurna, nggak ada cacatnya, itu nggak ada. Di dunia ini pasti ada kurangnya. Di sini ada lebihnya, di sini ada kurangnya. Istilahnya ada menyenangkan, ada menyebalkannya, pasti. Suami juga begitu, ada menyenangkan, ada menyebalkan. Terimalah suami Anda dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Belum jadi suami belum tahu kayak apa itu suaminya itu. Begitu sudah jadi suami baru tahu, ternyata suaminya kalau tidur ngobrol, bahkan miler. Terima
suami Anda itu dengan segala kengorokan dan kemilerannya itu. Perempuan itu tidak sama. Ada perempuan itu yang susah ngomong. Seminggu sekali tidak ngomong, kalau dari toilet tidak ngomong. Tapi ada perempuan yang kalau ngomong gak berhenti-berhenti, kayak petasan. Suaminya ngomong satu kalimat, dua kalimat, istrinya ngomong tok. Ada perempuan tuh yang tidak pernah senyum, susah senyum. Kata orang kayak malaikat mal penjaga neraka itu, nggak pernah senyum dia. Katanya, saya nggak pernah senyum malaikat malik. Tapi ada perempuan yang nggak pernah berhenti senyum saja dari pagi sampai malam, senyum terus. Ada yang nurut. Perempuan itu yang nurut itu kayak ikan gak ada durinya, kayak nurut ya. Kayak istri Nabi Siti Khadijah. Nabi Siti bertahanut ibadah di dua khirah sebulan. Apalagi Nabi ketakutan, kemudian diselimuti, disambut dengan baik. Tapi ada perempuan kalau nggak pulang-pulang 2 minggu sebulan, bukan disambut, tapi disambit. Ya, terimalah istri Anda dengan segala kekurangannya. Itu saya bilang. Jadikan rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah. Sakinah itu harmonis, tenang, tidak ada konflik, tidak. Harmonis itu bisa didapat kalau pertama ada mawaddah. Mawaddah itu saling mencintai. Oleh karena itu perkawinan yang tidak saling mencintai itu tidak akan membawa harmonis, tidak akan membawa sakinah, karena pasti tidak nyaman. Karena itu jangan memaksa perkawinan anak, tidak akan sakinah. Yang kedua, rahmah. Rahmah itu saling menyayangi. Nah, mawaddah itu biasanya kalau sudah mulai tua, itu sudah mulai peot, itu mulai hilang. Ya. Bahkan ada yang cuma sebentar. Orang Arab menyebutnya kalau baru sebulan itu namanya apa itu? Syahrul Asad, bulan maju. Tapi lama-lama berubah jadi Syahrul Basar, bulan bawang. Tahu bawang? Bawang itu air mata. Kalau orang kena bawang ada air mata. Jadi bulan penuh air mata. Nah itu jangan sampai. Kalau hanya mawaddah itu bisa terjadi. Tapi kalau ada rahmah itulah yang membuat cintanya abadi. Kasih sayang. Sayang itu sampai tua kasih sayang. Karena itu ketika suaminya sakit, maka istrinya misalnya melayani suaminya, itulah rahmah. Kalau tidak ada rahmah, mungkin ditinggal suami. Sebaliknya juga, ketika istri sakit, suaminya sayang, dia yang ngurusi. Itulah rahmah. Rahmat itu adalah kasih sayang. Mawaddah wa rahmah itu sumber terjadinya harmonis. Bukan hanya suami istri, sesama masyarakat juga begitu. Makanya Nabi mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Idza istaka min 'udhun tada'a sa'irul jasad. Ya, bahwasanya antara seorang mukmin satu dengan yang lain itu seperti tubuh yang satu. Ya, seperti orang Indonesia merasa menderita sakit karena terjadi yang di Palestina,
Karena kita merasa mereka sama-sama kita mukmin. Al jasadil wahid, kayak tubuh yang satu. Kalau ada tubuh yang satu yang lain, bagian lain ikut sakit semua, seluruh tubuh sakit. Itu namanya solidaritas. Kalau sesama muslim saja, sesama kita harus tawadud tarahum, apalagi antara suami dan istri, tentu harus dibangun terus kebetulan. Nah, yang ketiga, sumber terjadinya harmoni itu husnul tafahum, saling pengertian. Saling pengertian itu jangankan benar, salah pun dimaklumi. Oh iya, misalnya masakannya agak asin, oh iya, mungkin lagi tidak konsentrasi. Jangan ini masakannya keasinan, kepedesan atau marah-marah. Itu namanya kurang husnul tafahum. Husnul tafahum itu pengertian. Ya, suaminya mungkin lagi seperti apa. Nah, ini dan sebaliknya namanya su'ud tafahum, salah pengertian terus. Salah pengertian itu jangankan salah, benar pun juga tetap ada, wah, mesti disalah-salah. Itu namanya su'ud tafahum. Nah, ini penting. Dulu ada cerita orang tua yang tidak pernah konflik seumur hidup, sampai dia tua ngiler kepengen rasanya bertengkar dengan suami itu gimana, kata istrinya. Jadi ada orang ingin ngiler kepengen bertengkar karena tidak pernah, karena terus saling pengertian. Akhirnya apa? Suaminya dibuatkan baju, tangan kanannya sempit, tangan kirinya lebar. Maksudnya istri nanti kalau dipakai marah tuh suaminya. Kenapa? Suami tangannya itu kecil sebelah, besar sebelah, pasti marah. Begitu suaminya pakai, apa kata suaminya? Istri saya kok pinter sekali. Saya ini tukang nulis, jadi dibuatkan tangan yang sempit, jadi enak nulisnya itu, udah ribet. Habis nulis itu gerak. Zaman dulu nggak ada AC, nggak ada kipas angin, biasanya pakai kipas dapur gitu kan. Nah, ini nggak usah pakai kipas lagi, cukup pakai tangan ini aja. Artinya apa? Dibuat konflik saja tidak bisa kalau terbangun chemistry, saling pengertian. Itulah husnul tafahum. Baik kita di dalam berkeluarga, koalisi maupun dalam berbangsa bernegara, kalau landasannya husnul tafahum pasti tidak akan konflik. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan perkawinan Anda menjadi perkawinan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alif baina hadaini al-'arusain kama alafta baina Adam wa Hawa, kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, kama alafta baina Musa wa Safura, wa kama alafta baina Musa wa Safura, wa kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Ya Allah, pertemukanlah kedua mempelai ini seperti Engkau pertemukan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa, antara Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, dan Nabi Musa dan Siti Safura, antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Allahumma barik lahuma wajma' bi khairin bainahuma. Ya Allah, berkatilah keduanya, hubungkanlah keduanya dengan baik. Allahumma yassir umurahuma balligh muradahuma. Ya Allah, mudahkanlah segala urusannya dan juga sampaikanlah keinginannya. Allahumma ya Allah, aslih jami'a umurihim wa umuri dinihim wa umuri dunyahuma. Ya Allah, perbaikilah semua urusan, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya. Allahumma arzuqil mahabbata al-mawaddata wal rahmah
Berikanlah kepada keduanya mawaddah warahmah wa husnul tafahum bainahuma. Allahumma rzuqil awlad wal ahfad as-salihin lahumma. Ya Allah, berikanlah kepada keduanya anak cucu yang saleh wa adim ta'alluqahuma ila akhir hayatihima. Ya Allah, lanjutkanlah hubungannya sampai akhir hidup mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.